Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mata kuliah akuntansi Ziswaf dan Waris dengan materi konsep wakaf dan isu kontemporer wakaf. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman. Yang pertama, nama saya Sekar Ayu Nawangwulan, lalu ada Pandu Prasetyo, Dea Endang Aulia Amanah, Asep Permana, Kartika Sari, dan Devi Aprianti. Konsep wakaf. Pengertian wakaf itu secara bahasa dan secara etimologi artinya berasal dari bahasa Arab wakafa. Asal kata wakafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata wakafa yakifu wakfan semakna dengan kata habasa yahbisu tahbisan yang mengandung beberapa pengertian, yaitu menahan harta untuk diwakafkan atau dipindah kepemilikannya. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu, dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, wakaf itu adalah pemberian yang ikhlas dari seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum atau badan yang dibentuk berkaitan dengan agama Islam. Berikut dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf itu berdasarkan Islam dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari Quran Surat Al-Hajj ayat 77, yaitu wa af'alu al-khaira la'allakum tuflihun, yang artinya berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat kemenangan. Lalu dilanjut dengan surat Al-Imran ayat 92. Lang tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Selanjutnya, dasar hukum wakaf yang kedua yaitu sunnah Rasulullah. Dalam hadisnya menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasah, shadaqatin jariyah au ilmin yantafi'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah, yang artinya apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sodako jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 amal yang tidak akan terputus meskipun telah meninggal dunia. Yang pertama, sodako jariyah, sodako harta yang dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang diridhoi Allah, seperti menyedekahkan tanah, mendirikan masjid, mendirikan rumah sakit, sekolah, dan panti asuhan. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sodako jariyah pada hadis tersebut adalah amalan wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan umat Islam dan kemanusiaan, seperti ilmu kedokteran, teknik, sosial, agama, dan lain-lain. Hal ini yang mendorong kaum muslim pada zaman dahulu untuk mengadakan penelitian, mencari pengetahuan baru, dan menulis buku-buku yang dapat dimanfaatkan kemudian hari. Selanjutnya yang ketiga, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya adalah anak sebagai hasil didikan yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak itu menjadi seorang mukmin yang sejati. Hadis ini
mengingatkan kepada semua orang tua yang memiliki anak agar berusaha sekuat tenaga mendidik anaknya dengan baik, sehingga ia menjadi seorang hamba yang taat. Yang B. Wakaf berdasarkan hukum pemerintah Republik Indonesia. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Lalu investor, perbankan syariah, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Agar terhindar dari kerugian, Nazhir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau terkurangi. 2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1, dan pasal 49. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 13 dan 14 berisi tentang tugas dan masa bakti Nazhir. Pasal 21 berisi tentang benda wakaf bergerak selain uang. Pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf. 4. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam atau KHI yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai objek wakaf. KHI pasal 215 ayat 1. Sumpah Nazhir pada KHI pasal 219 ayat 4, jumlah Nazhir pada KHI pasal 219 ayat 5, perubahan benda wakaf pada KHI pasal 225, peranan Majelis Ulama dan Camat pada KHI pasal 219 ayat 3, 4, pasal 220 ayat 2, pasal 221 ayat 2. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan. Selanjutnya ada rukun dan syarat wakaf. Rukun merupakan sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, atau dengan perkataan lain, rukun adalah penyempurnaan sesuatu di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurnanya wakaf telah dipengaruhi oleh rukun yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri. Adapun rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan fikih Islam, terdapat 6 rukun wakaf yang akan diuraikan di bawah ini. Yang pertama itu ada orang yang berwakaf atau wakif. Nah, wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Lalu kedua itu ada benda yang diwakafkan atau maquf. Maquf ini dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini. Yang pertama, benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya. Lalu kemudian ada benda tetap atau benda bergerak. Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan Syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang tidak bersama. Lalu ketiga itu benda yang diwakafkan harus jelas atau diketahui ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti 100 juta rupiah atau bisa juga menyebutkan dengan nisab terhadap benda tertentu. Misalnya separuh tanah yang dimiliki. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya, seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya. Benda yang tidak berharga menurut syara, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya. Lalu kemudian ada benda tetap atau benda bergerak. Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan Syafi'iyah
dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang tidak bersama. Lalu ketiga itu, benda yang diwakafkan harus jelas atau diketahui ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti 100 juta rupiah atau bisa juga menyebutkan dengan nisab terhadap benda tertentu. Misalnya separuh tanah yang dimiliki. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya, seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini ya, tujuan atau tempat diwakafkannya harta itu adalah penerima wakaf atau mauquf alaih. Mauquf alaih adalah pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf. Di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi yang pertama itu sarana dan kegiatan ibadah, yang kedua sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, lalu ketiga bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa. Kemudian ada kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan. Mauquf alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal ini, apabila wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai tujuan dan fungsi wakaf. Lalu keempat, pernyataan atau lafaz penyerahan wakaf atau sikhat atau ikrar wakaf. Nah, sikhat ini merupakan pernyataan sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Lalu kemudian kelima itu ada nazir atau pengelola wakaf. Nah, nazir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan pewakafannya. Lalu kemudian yang keenam itu ada jangka waktu wakaf. Nah, harta wakaf dapat dimanfaatkan selama atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu, wakaf harus dilakukan secara tunai, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik atau berpindahnya hak milik pada waktu terjadinya wakaf. Yang kedua itu, tujuan wakaf harus jelas. Maksudnya, hendaklah wakaf disebutkan dengan terang kepada siapa wakaf tersebut akan ditujukan. Nah, yang terakhir itu, wakaf merupakan hal yang harus dilakukan tanpa syarat boleh kias. Artinya, tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan, sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya. Wakaf. Lalu keempat, pernyataan atau lafaz penyerahan wakaf atau sikhat atau ikrar wakaf. Nah, sikhat ini merupakan pernyataan sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Lalu kemudian kelima itu ada nazir atau pengelola wakaf. Nah, nazir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan pewakafannya. Lalu kemudian yang keenam itu ada jangka waktu wakaf. Nah, harta wakaf dapat dimanfaatkan selama atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu, wakaf harus dilakukan secara tunai, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik atau berpindahnya hak milik pada waktu terjadinya wakaf. Yang kedua itu, tujuan wakaf harus jelas. Maksudnya, hendaklah wakaf disebutkan dengan terang kepada siapa wakaf tersebut akan ditujukan. Nah, yang terakhir itu, wakaf merupakan hal yang harus dilakukan tanpa syarat boleh kias. Artinya, tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan, sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya. Selanjutnya, macam-macam wakaf.
Macam-macam wakaf dalam Islam apabila ditinjau dari segi substansi ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Yang pertama ada wakaf langsung, adalah proses pengelolaan wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak seperti wakaf masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Contoh harta wakaf yang tergolong wakaf langsung antara lain yaitu yang pertama ada wakaf pohon untuk diambil buahnya, yang kedua wakaf kendaraan, ketiga wakaf hewan, keempat wakaf perlengkapan rumah ibadah, yang kelima wakaf senjata, yang keenam wakaf buku, yang ketujuh wakaf mushaf, yang kedelapan wakaf pakaian, dan yang terakhir wakaf tanah. Lalu yang kedua ada wakaf produktif. Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah, terutama Departemen Agama, terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan nazir yang berjalan selama ini. Sehingga lahirnya UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendapatkan manfaat yang maksimum. Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi proses penambahan nilai dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Contoh harta wakaf yang termasuk dalam wakaf produktif antara lain adalah yang pertama, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. B. Wakaf saham adalah tanda penyerahan modal pada suatu perusahaan terbatas. Saham juga berarti sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegangnya memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Yang C. Wakaf obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh pengelola kepada pemegang obligasi syariah. Lalu yang D ada wakaf surat berharga syariah negara atau SBSN. Secara konseptual sama dengan wakaf surat utang negara, yaitu surat berharga berupa surat pengakuan utang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayarannya, imbalan atau margin, dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya. Yang E, wakaf hak milik atas satuan rumah susun. Salah satu objek wakaf yang tergolong baru yang diatur dalam UU nomor 41 tahun 2004 adalah hak milik atas satuan rumah susun. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan vertikal. Lalu yang F ada wakaf hak atas kekayaan intelektual atau haki, adalah hak kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual. Potensi, konflik atau isu kontemporer wakaf. Meskipun wakaf adalah bagian dari sikap atau komitmen religiusitas, namun tidak menutup kemungkinan lahirnya konflik dalam masyarakat. Secara umum, tipologi konflik itu terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu konflik karena adanya faktor kepentingan, yang kedua adanya benturan nilai yang diperpegangi, yang ketiga ada norma atau legalitas. Dalam pasal 62 UU Wakaf diatur tentang cara penyelesaian sengketa wakaf, yaitu melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, dan peradilan. Problem umum wakaf. Yang pertama ada literasi wakaf, yang kedua kapasitas pengelolaan wakaf, yang ketiga ada penangkaragamaan wakaf, yang keempat ada birokrasi atau koordinasi, yang kelima ada motivasi, yang keenam ada etensi. Gerakan Nasional Wakaf Uang pada 25 Januari 2021 diadakan pencanangan oleh Presiden RI. Adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNUW
Pada dasarnya upaya ini merupakan respon positif negara terhadap pengembangan wakaf. Namun pencanangan ini sejatinya tidak dihadapi secara positivistik. Wakaf sebagai perantara keagamaan yang difasilitasi oleh negara dalam penyelenggaraannya. Pada hakikatnya bermuara yang sama dengan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya dilanjutkan dengan Asep. Namun beberapa pilar utama terkait penyelenggaraan wakaf tersebut harus diperhatikan secara benar. Relasi negara dan agama baik secara peranata hukum maupun sosial dan budaya tidak boleh diabaikan. Problem trust, transparansi, profesionalitas, literasi, fundamental, dan keislaman, hingga kontribusi timbal balik antar negara dan umat juga mewarnai efektivitas perencanaan tersebut. Tantangan saat ini: A. Validasi adat aset wakaf, termasuk wakaf uang atau wakaf tunai. Yang B. Peningkatan pengumpulan wakaf uang. C. Sertifikat tanah wakaf. Dan D. Sengketa tanah wakaf yang memerlukan mediasi dan advokasi, serta ruisleg, tukar guling tanah wakaf yang bermasalah. Yang E. Pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif yang memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan umat. Dan yang terakhir, F. Kapasitas dan rasa tanggung jawab para nazir. Tantangan lainnya yaitu belum meratanya pemahaman wakaf masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, khususnya tentang wakaf dan jenis-jenis wakaf. Belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif. Masih banyaknya nazir yang belum profesional. Belum tersedianya database wakaf, serta belum optimalnya jejaring pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang.